Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Karena kalian masih kelas 10 ya, berarti kalian itu saya ngajar berarti 10 MIPA 3 sama 10 MIPA 4 ya, lintas minat ekonomi. Saya mau perkenalan dulu ya. Jadi nama saya itu Bu Cynthia. Kalian bisa panggil saya Bucin boleh, Butia juga boleh. Ya bebas lah, terserah kalian. Nah, untuk mata pelajaran lintas minat ekonomi, kemarin kan kita udah pendahuluan ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi, ini adalah agenda layout yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada greetings, ada penjelasan materi nanti, terus ada kuis ya, sama terakhir ada penutup. Oke, kita mulai dari greetingsnya dulu ya. Greetings. Absen. Oh ya, untuk absen kalian bisa absen di WhatsApp group ya, di WhatsApp group di bagian description itu udah saya taruh ya link absensinya. Terus absensinya 2 kali ya, jadi absensi mata pelajaran saya sama absensi sekolah ya. Jadi saya juga punya backup, sekolah juga punya backup. Jadi kalian jangan absensi salah satu, tapi absensinya 2 kali. Itu juga sudah saya berikan tiap hari di WhatsApp ya. Jadi tolong absen dulu sebelum kalian melakukan pembelajaran saya. Terus yang kedua, kita akan ada kesepakatan kelas ya. Yang ketiga ada penyampaian KIKD, dan yang terakhir ada motivasi. Oke, kesepakatan kelas. Yang pertama, nanti kalau misalkan kita sudah tatap muka lagi, nanti kita akan bukan tatap muka lagi. Ketika saya sudah selesai kerja di Dinkes ya, kita akan balik ke Zoom, kita akan sering-sering Zoom. Nah, jadi saya minta kalian harus wajib hadir tepat waktu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tolong nyalakan kamera saat Zoom dengan saya. Kalau misalkan kalian tidak menyalakan kamera, jangan salahkan saya kalau misalkan kalian tidak akan saya absen, kecuali ada kendala ya. Kalau ada kendala, no problem. Yang terakhir, yang ketiga dilarang main HP ya. Jadi kalau kalian kelihatan main HP, saya keluarkan dari kelas saya remove nanti. Terus yang keempat, mengikuti kelas sampai akhir. Jadi jangan hilang-hilangan kecuali memang ada kendala non teknis, itu nggak masalah. Terus jika ingin bertanya, tolong bertanya lewat chat atau boleh open mic. Bu, saya mau nanya. Bu, saya mau ke sini, Bu, saya mau ke situ. Tolong izin dulu, jangan main asal hilang. Oke. Yang terakhir, wajib mengisi setiap poll saat Zoom berlangsung karena untuk penilaian harian. Jadi sistem saya gini ya. Saya akan ngejelasin materi. Nanti di tengah-tengah materi itu biasanya saya akan kasih kuis atau poll ya kalau di Zoom. Kalau saya live biasanya saya pakai poll. Nanti kalian harus ngisi. Kalau kalian nggak ngisi berarti penilaian harian kosong. Easy, itu aja. Oke, untuk KIKD-nya untuk hari ini adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, terus identifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Oke, ini adalah perjanjian nilai kelasnya ya. Jadi seperti yang kalian tahu, ada 2 nilai ya. Kalian itu di rapot ada 2 nilai, ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan. Dan untuk nilai pengetahuan, absensi itu akan saya berikan sebesar 5%, tugas itu adalah 35%. Jadi tolong ya, untuk tugas harap dikumpulkan karena nilainya sangat besar. Kalau misalkan tugas tidak kalian kumpulkan, maka saya nggak bisa jamin nilai kalian di atas KKM. Lalu UH. Untuk UH saya
akan terapkan lisan. Lisan dalam artian adalah hanya nanti itu face to face dengan saya, video call maksud saya. Jadi saya tipe orang yang nggak suka pakai kertas, karena kalau pakai kertas biasanya banyak yang nyontek. Saya nggak mau, paling cuman ya kalau face to face sama saya 2 soal 3 soal paling banyak. Ya apa yang kalian pikirin aja. Mungkin itu akan saya terapin juga nanti setelah saya selesai tugas di Dinkes ya. Oke, lalu untuk PTS 20% dan untuk PAT itu 25%. Lalu untuk keterampilan juga ada absensi 5%. Terus untuk presentasi, jadi nanti akan ada presentasi ya, tapi presentasinya tidak presentasi kalian jelasin ke teman kalian, enggak, tapi nanti kalian akan buat video. Nanti saya akan saya yang nilai bagaimana presentasi kalian, dan nilainya itu ada 50%, lalu tugas untuk keterampilan sendiri itu ada 45%. Cukup jelas ya. Oke, kita next lagi. Untuk konsep dasar, kita masuk materi ya. Untuk konsep dasar, oke, kita berdiskusi dulu nih. Kalian pernah nggak sih merasa lagi pengen ini, tapi kok pas dicari barangnya nggak ada gitu loh. Terus kalian lagi pengen itu, terus barangnya juga nggak ada gitu loh. Jadi kalian tuh pengen gitu, kalian pengen ini, kalian pengen itu, tapi tuh barangnya nggak ada. Pasti kalian pernah ya, jawabannya adalah pasti kalian pernah, ya nggak sih? Nggak mungkin nggak ada orang yang nggak pernah gitu, pengen ini pengen itu tapi barangnya nggak ada. Kita punya duit tapi barangnya nggak ada. Ketika barangnya ada kita nggak punya duit gitu ya. Itu kalian pasti pernah kayak gitu. Nah kenapa sih bisa sampai kita tuh pengen ini tapi barangnya nggak ada, kita pengen itu tapi barangnya nggak ada? Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah itu disebabkan karena sumber daya alam kita ini tuh terbatas gitu loh. Jadi penduduk kita tuh banyak gitu, penduduk di dunia itu banyak, tapi sumber daya alam kita tuh terbatas gitu. Jadi ya nggak semua orang bisa menikmati gitu loh. Pasti ada yang bisa menikmati, pasti ada yang nggak bisa menikmati gitu loh, karena keterbatasannya itu. Nah karena sumber daya alam kita terbatas atau lebih kecil, lebih sedikit daripada kebutuhan kita, maka tidak semua yang kita pengen itu ada, bisa kita miliki gitu loh. Nah karena semua itu, maka muncullah yang namanya ilmu ekonomi. Jadi ekonomi itu apa sih Bu? Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Jadi kita butuhnya apa nih? Kita butuhnya misalkan sabun cuci muka. Bisa nggak nih sumber daya alam kita buat sabun cuci muka? Kalau misalkan bisa ya berarti kita bisa memenuhi kebutuhan. Tapi kalau misalkan sumber daya alam kita nggak bisa buat sabun cuci muka, ya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah itulah ekonomi gitu ya. Oke, kenapa kita butuh ilmu ekonomi gitu. Nah ketika sumber daya alam kita itu lebih kecil daripada kebutuhan kita, maka itu disebut dengan yang namanya kelangkaan. Mungkin kalian udah pernah dengar ya, langka ini itu. Kita masker di awal pandemi kita nggak bisa beli, kita pengen beli tapi barangnya nggak ada. Nah itu disebut kelangkaan. Ketika sumber daya alam kita itu kurang dari permintaan orang-orang gitu, itu yang disebut kelangkaan. Oke, kita next ya. Oke, sekarang silahkan kerjakan kuis berikut. Kuis 1. Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu memilih, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihan. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Kalian bisa tulis ini di buku ya. Nanti silahkan kirim jawabannya lewat GCR ya. Apa nih? Kita next lagi. Mari berdiskusi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya.
Kalian butuh nggak sih semua barang ini? Ada beras, ada mobil, ada handphone, ada rumah. Pasti kalian butuh kan? Butuh banget. Oke lah, mobil nggak terlalu butuh, tapi untuk makanan pokok, handphone, rumah, ya kan, itu kayaknya udah jadi kebutuhan kaum milenial ya sekarang ya. Jadi jawabannya pasti, ya kalian pasti butuh semua itu. Tapi, apakah kalian bisa memiliki semua itu? Enggak ya. Itu tidak semudah itu gitu untuk mewujudkan itu. Karena kita butuh yang namanya uang di sana. Ya, bener gak sih? Kita butuh yang namanya uang. Kalau uang kita nggak cukup, ya bisa. Ya kan? Nah, karena kita nggak bisa memenuhi semua kebutuhan itu, maka muncullah skala prioritas. Apa sih itu, Bu, skala prioritas? Skala prioritas itu adalah ketika kita itu melis gitu loh. Mana yang benar-benar urgent, artinya mana yang benar-benar mendesak, kebutuhan kita mana yang benar-benar mendesak, mana yang benar-benar penting, dan mana yang bisa menunggu. Itu skala prioritas. Nah, di antara makanan pokok, rumah, sama handphone, sama mobil, pasti yang paling mendesak dan yang kepentingannya paling tinggi adalah makanan pokok. Kenapa? Karena kalau kita nggak makan, kita mati. Tapi kalau misalnya kita punya mobil, tapi kita nggak makan, ya kan kita bisa mati, ya kan? Jadi makanan pokok itu adalah sesuatu yang sangat urgent. Jadi itu harus kita lakukan sekarang. Tapi kalau mobil, kita punya mobil, kita beli mobil, tapi kita nggak bisa beli makanan buat kita. Kita mobilnya punya, tapi kita nggak bisa makan. Ujungnya kita mati, ya kan? Jadi di antara mobil sama makanan, pasti kita akan lebih memilih untuk beli makanan. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi itu skala prioritas. Mana yang harus kita lakukan sekarang? Mana yang harus kita plan untuk kita beli berikutnya? Mungkin kita nabung. Mana yang harus nunggu nanti aja deh gitu. Gue nggak terlalu butuh. Mana yang harus dipikirkan ulang? Mana yang harus dipikirkan ulang? Gitu. Gitu ya kira-kira ya. Oke, kita next. Oke. Latihan soal. Jadi di sini tolong buat tabel skala prioritas berdasarkan gambar di samping. Jadi di sini ada gambar laptop, ada gambar tas, ada sepatu, dan ada kertas barang-barang ujian ya. Dengan keadaan seperti di bawah ini. Ani seorang siswa SMP yang akan menghadapi ujian nasional berbasis komputer. Terus tasnya itu rusak. Sepatu masih bisa digunakan walau kecilan sedikit. Terus dia belum memiliki perlengkapan untuk menghadapi ujian. Nah, menurut kalian nih kira-kira mana yang paling urgent di antara barang-barang ini dari keadaan Ani yang ini? Gitu. Ya, kalian bisa tulis kearjenannya di buku tulis kalian ya, beserta alasannya kenapa kalian memilih kayak gitu. Nanti saya akan kasih contoh. Lalu latihan soal 2, kalian bisa baca sendiri ya. Lalu kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Dan kalian bisa tulis alasannya juga. Nanti tolong jawabannya seperti ini. Jadi menurut kalian, mana yang lebih penting, mana yang lebih mendesak, mana yang kurang penting, mana yang kurang mendesak. Jadi misalkan nih, lebih penting dan lebih mendesak nih ya, lebih penting dan lebih mendesak. Nih ya, lebih penting dan lebih mendesak. Kalian lagi pengen ujian nih. Kalian lagi pengen ujian, terus habis itu kalian dikasih sama orang tua kalian duitnya cuma 2.000. Itu buat jajan doang nih, buat jajan doang. Tapi kalian lupa bawa pensil. Maka kira-kira mana yang akan kalian pilih?
mana yang lebih penting dan mana yang lebih mendesak. Pastikan yang lebih penting dan yang lebih mendesak adalah kalian beli pensil, ya kan? Kalian pasti beli pensil. Berarti yang lebih penting dan lebih mendesak adalah beli pensil. Nah, yang kurang penting dan kurang mendesak apa? Jajan, ya kan? Gitu. Nah, kalau contoh kurang penting dan lebih mendesak, apa Bu? Kurang penting dan lebih mendesak itu biasanya adalah kalau kalian butuh handphone. Handphone itu kan sebenarnya kalau untuk daring sekarang mendesak ya, mendesak. Tapi sebenarnya dia nggak penting-penting banget gitu loh buat kita. Dan terus yang lebih penting tapi nggak terlalu mendesak itu mungkin makan ya. Karena kan kalian posisinya lagi ujian, ya kan? Terus kalian udah makan lah di rumah gitu. Terus kalian punya duit 2000 gitu kan. Kalian tadinya itu lupa bawa pensil. Pastikan yang lebih penting dan lebih mendesak untuk situasi kalian yang sekarang itu kalian beli pensil, ya kan? Nanti paling yang kalian korbanin kurang penting dan kurang mendesak adalah kalian makan, ya kan? Terus kalian nggak bisa beli HP sama jajan, itu aja ya. Jadi kalian urutin. Jadi dari 4 ini itu kalian urutin. Mana sih yang menurut kalian yang ini dari 4 ini nih, mana yang menurut kalian tuh, mana yang menurut kalian dari 4 ini tuh lebih penting, lebih mendesak, kurang penting, lebih mendesak, lebih penting, kurang mendesak, dan kurang penting, kurang mendesak beserta alasannya. Misalkan tadi lebih penting, lebih mendesak pensil, alasannya karena lebih penting, tulis di sini ya, lebih penting, lebih mendesak, alasannya karena saya ingin ujian, jadi pensil itu sangat perlu gitu. Terus lebih penting, kurang mendesak, lebih penting, kurang mendesak, alasannya kenapa? Alasannya karena makan bisa nanti, yang penting saya ujian dulu misalkan, dan lain-lain gitu ya. Jadi sertakan alasannya gitu ya. Jadi ada 2 soal di sini. Oke, terakhir biaya peluang. Biaya peluang kemarin sudah sempat kita bahas ya, dan sekarang akan saya bahas lagi. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang itu adalah ketika kita melakukan skala prioritas, beli ini dulu nih, ini yang perlu, ini nanti aja deh, yang itu nanti aja. Nah, apa yang kita korbanin untuk membeli pensil? Kan tadi kita milih ya antara pensil sama jajan. Ternyata kita lebih milih pensil. Berarti yang kita korbanin adalah jajan. Nah, itu adalah biaya peluang kalian yang kalian korbankan. Karena skala prioritas itu, maka muncullah yang namanya biaya peluang gitu loh. Itu yang disebut biaya peluang ya. Jadi biaya peluang adalah pengorbanan yang dilakukan seorang karena mengambil sebuah alternatif pilihan keputusan. Contohnya, Rina baru 2 bulan nih bekerja sebagai karyawati di perusahaan asuransi dengan gaji 3 juta. Terus, sebelumnya ia diterima bekerja pada perusahaan farmasi dengan gaji sebulan itu 4.500.000. Tapi ditolak nih. Ditolak sama si Rina ini karena alasan jaraknya itu jauh dari perusahaan tempat bekerja. Jadi yang diterima Rina itu yang mana sih? Yang diterima Rina itu kan adalah dia itu bekerja di perusahaan asuransi kan, gajinya 3 juta kan, maka yang diterima Rina adalah yang gajinya 3 juta. Maka biaya pulangnya yang mana? Biaya pulangnya itu yang dikorbanin. Biaya pulangnya itu yang dikorbanin. Yang dikorbanin dia yang mana? Yang gajinya 4.500.000 ini yang dikorbanin, gitu loh. Ya. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Biaya pulangnya 4.500.000 gitu. Ya, jadi biaya pulang itu yang dikorbanin. Kayak gitu kira-kira ya. Oke, kita next. Oke, ini kuis lagi. Silakan kerjakan di buku kalian masing-masing ya.
kemarin sudah saya suruh kerjakan ya, dan saya janji mau jelasin, jadi sekarang saya jelasin. Oke, setelah tamat sekolah, Rahmat mempunyai dua pilihan nih, melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan biaya 1 juta per bulan, atau memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan upah 100.000 per hari. Rahmat memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi nih ternyata. Nah, biaya pulang Rahmat berapa? Nah, Rahmat milih apa nih? Rahmat memilih untuk studi ke perguruan tinggi. Maka yang dikorbanin tuh yang mana? Yang dikorbanin berarti kan dia bekerja di perkebunan kelapa sawit ya kan? Yang dia korbanin kan ini. Yang dia bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan upah 100.000 per hari. Nah, maka biaya pulangnya Rahmat berapa? Biaya pulangnya Rahmat itu adalah 3 juta. Loh, kenapa 3 juta? Kan yang dikorbanin 100.000 per hari, Bu. Kenapa 3 juta? Karena kita lihatnya per bulan. Nah, di sini kan biaya perguruan tingginya per bulan ya. Jadi kita lihatnya per bulan, bukan per hari. 1 bulan itu kan 30 hari. Ya kan? Jadi 100.000 dikalikan dengan 30 hari. Jadi jawabannya adalah 3 juta. Jadi kalian itu kalau misalkan kerjain biaya peluang, itu kalian harus lihat dulu. Dia itu perbandingannya per bulan atau per hari. Kalau di sini kan dia per bulan, ada per bulan, ada per hari. Nah, kalian perbandingannya itu yang paling besar. Yang paling besar di sini kan per bulan. Jadinya kalian hitungnya per bulan gitu ya. Jadi jawabannya 3 juta ya. Makanya untuk yang jawabannya 100.000 tidak bisa saya kasih nilai sempurna. Karena memang jawabannya benar tapi hanya kurang tepat ya. Oke, terakhir kuis 7. Budi bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 3 juta per bulan. Dia ingin membuka usaha restoran sendiri dengan perkiraan pendapatan per bulan adalah 5 juta. Dengan membeli bahan 1.500.000, gaji karyawan 2 juta, dan biaya lain-lain adalah 500.000. Maka biaya pulangnya berapa nih? Nah, Budi kan bekerja di perusahaan swasta. Tapi dia memilih untuk membuka restoran sendiri. Jadi, dia itu memilih membuka restoran dengan pendapatan 5 juta. Maka biaya pulangnya berapa? Biaya pulangnya yang dia nggak pilih. Yang nggak dia pilih apa? Bekerja di perusahaan swasta yang gajinya 3 juta. Maka jawabannya apa? Oh, sorry, ini salah ya. Ini salah ya. Oke. Ini jawabannya adalah bekerja di perusahaan swasta. Bekerja di perusahaan swasta yang gajinya adalah 3 juta. Gitu. Jadi biaya pulang yang dikorbankan Budi adalah 3 juta. Itu ya kira-kira ya. Sudah mulai paham ya? Oke. Materinya cukup sekian. Tolong kuis-kuis yang tadi dikerjakan di buku ya. Dikerjakan di buku. Tolong dikerjakan di buku. Jawaban benarnya apa? Nanti akan saya cek ya. Oke, saya pikir cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.